Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimina rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Mushola Baitus Salam dengan bahasan dari hadis-hadis yang berkaitan dengan adab dan akhlak, di mana kita masih melanjutkan hadis yang lalu, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa anil Mughirati ibni Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu kalian. Wa wa'dal banat, dan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Wa man'an wahad, malas memberi dan suka meminta-minta. Wa karihalakum qila wa qal, dan Allah membenci pada kalian yaitu ngobrol tanpa adanya manfaat. Wa kasratas su'al, dan banyak bertanya yang tidak manfaat. Wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Di pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan poin yang pertama, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Sungguh Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu kalian. Ini sudah kita lewati pertemuan yang lalu. Malam hari ini kita akan melanjutkan poin yang kedua dari hadis ini, wa wa'dal banat, dan mengubur hidup-hidup anak perempuan kalian. Mungkin aneh ketika kita mendengar hadis ini, jamaah. Ya, Allah mengharamkan durhaka kepada orang tua dan juga mengubur hidup-hidup anak perempuan kalian. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di sini yang mengharamkan disebutkan adalah Rasul, karena Rasul yang mengatakan, ya, sebagaimana
pertemuan sebelumnya ya, tentang Rasul ketika menyampaikan innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat. Maknanya adalah juga sama ketika Rasul mengharamkan sesuatu, begitu juga Allah mengharamkannya. Kenapa? Karena nggak mungkin ketika Rasul mengharamkan sesuatu, Allah menghalalkan, nggak mungkin. Karena Rasul ketika menghalalkan atau mengharamkan sesuatu, maka itu pasti Allah pun demikian. Kenapa? Karena hakikatnya Allah yang memerintahkan. Dan dalam hadis ini, Rasul mengatakan tentang larangan dan dosa besar serta haram hukumnya mengubur hidup-hidup anak perempuan kalian. Wa wa'dal banat, dan mengubur hidup-hidup anak perempuan kalian. Berarti kalau laki-laki boleh nggak sih? Boleh. Kan hadisnya wa wa'dal banat, anak perempuan. Kalau laki-laki boleh. Ya nggak boleh sama aja. Nggak boleh. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran menyebutkan bukan cuman anak perempuan, tetapi masuk juga anak laki-laki. Ya. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat yang ke-137. Surat apa? Al-An'am ayat 137. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim. Demikianlah setan menghiasi kalian, menghiasi dari kebanyakan orang-orang musyrikin. Ya, orang-orang musyrikin. Mereka menghiasi apa? Qatla auladihim, membunuh anak-anak mereka. Dari dulu orang musyrikin jemaah itu kalau punya anak perempuan tuh malu. Nggak cuman malu, sampai ada yang tahap ya kepada pembunuhan. Sehingga ayat ini, hadis ini menerangkan bahwasanya dahulu mereka orang musyrikin demikian. Dan juga Allah sebutkan tadi, demikianlah setan ingin menghiasi. Setan menghiasi untuk orang-orang musyrikin itu membunuh anak-anak mereka. Auladihim, masuk anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi disebutkannya wa kadzalika zayyana, dan demikianlah setan itu memoles. Memoles siapa? Memoles orang-orang musyrikin, perbuatannya mereka buruk, membunuh anak-anak mereka, seakan-akan itu bagus, baik begitu. Ya memang kerjanya setan kan moles jemaah. Kalau nggak moles bukan kerjanya setan, ya. Cuman diganti apa? Ya, cuman diganti merek doang. Ya, diganti nama, aslinya apa? Mereka ingin berbuat buruk, cuman dipoles. Sebagaimana orang musyrikin, ya pun demikian. Ya. Hari inilah setan itu kerjaannya moles. Kelihatan pakaiannya apa? Pakaiannya syar'i. Ya, pakaiannya jilbabnya syar'i. Ya, apa katanya setan? Itu adatnya orang Arab, bro. Coba sama moles. Ya. Kelihatan rajin ke masjid, pakainya sarungan, peci, jenggotan, rajin ke masjid. Hati-hati, teroris. Moles tuh kerjanya apa? Setan. Tapi giliran yang nggak pakai apa, nggak pakai pakaian yang pas atau mungkin auratnya kelihatan, ya apa katanya? Oh nggak apa-apa. Ini kan sekarang zaman now, gitu. Moles sama begitu. Giliran Anda yang laki-laki, hubungan sama laki-laki, LGBT,
Apa katanya? Biarin. Orang itu kan punya apa? Punya hak masing-masing tuh. Ya. Itulah setan biasa memoles jemaah. Ya. Kemudian juga Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat yang ke-140. Ya. Qad khasiral ladina qatalu auladahum safaha bi ghairi ilmin. Dan mereka orang-orang musyrikin rugi. Ya. Dengan sebab mereka telah membunuh anak-anak mereka karena kebodohan yang mereka dasari. Jadi mereka dahulu orang-orang musyrikin membunuh anak-anak mereka itu karena apa? Didasari kebodohan. Dan ini Allah tadi sebutkan dalam surat Al-An'am. Memang kebodohan itu sumber masalah. Ya. Kebodohan di dalam ilmu ini adalah sebagai sumber masalah. Sampai mereka pun ketika membunuh anak-anak mereka sumbernya karena kebodohan, tetapi karena setan tadi zayyanna sudah membuat memoles seakan-akan perbuatannya bagus. Seakan-akan mantap. Terus kenapa Rasul dalam hadis ini wa wa'dal banat? Allah mengharamkan atas kalian bahkan dosa besar membunuh anak kalian, anak perempuan kalian. Maknanya kenapa disebutkan wa wa'dal banat sebagaimana pertemuan yang lalu? Kenapa seringkali ibu yang menjadi apa? Durhakanya anak kepada orang tuanya, sama anak perempuan juga begitu. Ya. Kenapa? Karena ya seringkali anak perempuan itu lebih lemah. Ya, kadang-kadang aja ada orang yang lebih bangga kalau punya anak laki-laki. Lebih bangga punya anak laki-laki. Ya, ketika punya anak perempuan lah paling namanya orang tua punya anak perempuan, yang penting kamu nanti kalau sudah dewasa dapat suami yang baik, tanggung jawab, sayang dah. Nggak banyak harapannya. Tapi giliran anaknya laki-laki, wow, harapannya apa? Harapannya banyak. Semoga nanti kamu sebagai penerus bapak. Oh. Semoga kamu nanti jadi ini, jadi itu. Kamu punya ini, punya jabatan ini, punya jabatan itu, bisa ini, bisa itu. Harapannya panjang. Nah. Maka orang-orang jahiliyah demikian dahulu. Mereka ketika punya anak perempuan, mereka itu apa? Malu. Ya. Mereka malu. Ya. Orang kadang-kadang juga begitu. Punya anak pertama perempuan. Kemudian diharapkan nanti yang keduanya, semoga nih perempuan. Ternyata anak keduanya, semoga laki-laki. Ternyata yang kedua perempuan lagi. Semoga nih anak yang ketiga harus laki-laki. Ternyata perempuan lagi. Keempat perempuan lagi. Akhirnya kesel nih suami. Kamu nggak bisa buat anak apa? Memang apa? Ibunya yang buat apa? Ya. Seakan-akan apa? Seakan-akan nggak terima punya anak perempuan. Ya. Itu Allah yang memberi. Nah kalau nggak punya anak laki-laki, anaknya perempuan semuanya, nanti kan kalau nikah dengan laki-laki juga kan begitu. Ya. Kalau anaknya semuanya laki-laki, pengennya perempuan, nanti kalau nikah ya sama perempuan. Nah. Jadi nggak harus dibawa apa? Emosi. Nggak harus dibawa ya jengkel terus, jangan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka orang musyrikin dahulu. Mereka biasa apa? Ya, malu kalau punya anak perempuan. Apa yang mereka lakukan Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-58 sampai ayat yang ke-59. Surat apa? Surat An-Nahl ayat 58 sampai 59.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda." Mereka dahulu orang musyrikin, ketika dikabarkan bahwa anaknya yang lahir itu perempuan, dhalla wajhuhu muswadda, mukanya langsung merah, menghitam, kesel, jengkel, begitu. Ya. Wa huwa kadhim, dan dalam keadaan murka, jengkel. Kebalikannya kalau Fir'aun dahulu apa? Kalau yang lahir anak perempuan aman, begitu. Kalau yang lahir laki-laki, ini nih, langsung dibunuh di tempat. Orang musyrikin jahiliyah enggak. Ketika yang lahir itu perempuan, marah. Kalau laki-laki, bagus, aman, begitu. Ayat yang ke-59-nya, yatawaro minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Mereka menyembunyikan anaknya, enggak dikeluarin, bukan karena khawatir, tapi malu punya anak perempuan mereka dahulu. Ya. Ini yang mereka lakukan, malu kalau punya anak perempuan enggak boleh keluar rumah sama sekali. Ayumsikuhu ala hunin, kemudian mereka apa? Ya, menanggung dengan kehinaan. Ya. Am yadussuhu fit turab, dan ada dari mereka yang mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Ya, dikubur hidup-hidup. Dibawa ke padang pasir, bapaknya nyangkulin tanahnya, pasirnya sampai keringetan gitu kan. Yang ngelapin anak perempuannya, padahal anak perempuannya nggak tahu lagi nyangkulin pasir, ya, lagi buat apa? Buat lubang, mau buat anaknya ini yang baru ngelapin keringetnya tuh, ya, jahatnya tuh orang jahiliyah dahulu. Ala sa'a ma yahkumun, alangkah buruknya apa yang mereka telah berbuat. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka Islam datang setelah itu. Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Islam datang dengan kemuliaan. Islam datang dengan mengangkat derajat laki-laki dan perempuan. Maka Islam pun telah memuliakan wanita. Tidak seperti mereka orang jahiliyah. Ya. Islam dimuliakan. Islam memuliakan wanita. Ya. Dengan apa? Dengan diberikan amanah. Ya, kemudian dari segi pakaian Islam memuliakan. Tapi aneh, hari ini ada aja orang yang nuduh, katanya nih mereka, ya, Islam itu agama yang mengekang wanita, begitu jamaah. Islam itu agama yang memenjarakan wanita. Nggak bener ini. Ya. Mereka pengennya itu laki-laki itu sama bebasnya dengan perempuan. Dengan alasan apa? Genderisasi, emansipasi sekalian. Begitulah sama. Emansipasi apa emansipasi sama. Mengatakan bahwa apa? Perempuan tuh harus bebas, pakaian terbuka. Ya. Ini ucapan-ucapan keluarnya itu aslinya mulai dari barat sana. Ya. Dari apa? Dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya mereka seperti itu? Mengkampanyekan tentang apa? Emansipasi. Nggak boleh wanita dikurung dengan pakaian yang tertutup. Harusnya terbuka dan bebas liar katanya. Ya. Karena mereka menginginkan apa? Menjamah para muslimah, para wanita muslim. Kenapa? Karena di sana udah terbiasa. Karena di tempat, ya, di negara-negara mereka, negara yang jauh dari iman, udah biasa. Sudah biasa ngelihat perempuan nggak pakai baju ngalor gitu, ngetan ngulo. Sudah biasa sana sini nggak pulang, bebas. Sudah biasa.
Sehingga mereka tuh pengen kalau orang muslim itu ikut kayak mereka. Kemudian mereka atas nama ya kebebasan itu pengen agar umat Islam kayak mereka. Dituduhlah orang muslim seakan-akan memenjarakan wanita. Begitu. Kenapa? Karena mereka sudah biasa begitu. Melihat orang muslim seperti ini aneh. Ya. Pengennya terbuka, bebas. Ya. Kemudian apa? Tidak ada gangguan. Begitu. Ya, jangankan perempuan ya. Ya, mau ngelemper aja bang. Ngelemper ini yang tertutup, ya kan? Tertutup rapi, di etalase, terjaga. Itu harganya lebih mahal sama lemper yang terbuka, tertutup. Udah banyak apa? Banyak lalernya lagi. Orang bebas pegang-pegang, nyicipin, nggak beli. Tapi kalau lemper yang tertutup, rapi, terjaga, lebih mahal. Itulah ibaratkan wanita muslimah pun demikian. Ya. Semakin tertutup, semakin terjaga kehormatannya. Bukan bebas dipegang kanan kiri, enggak. Tetapi apa? Tetapi lebih apa terjaga. Dan orang yang terbuka pengennya begitu. Bebas auratnya kemana-mana. Semuanya bisa ngelihat, semuanya bisa dilihat. Nah. Yang kadang-kadang aneh orang muslimahnya malah pengen ngikutin luar gitu ya, pakaiannya ini kan kalau di barat pakaian perempuan boleh begini, kelihatan auratnya, saya juga di sini pengen begitulah, biar apa, biar nggak ketinggalan zaman. Ya kalau di sana di barat sana orang-orang yang nggak beriman wajar pakainya begitu. Dengan ini katanya apa orang muslimah, tapi kenapa pakainya begitu? Auratnya kelihatan, panunya juga kelihatan sekalian. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanat lahu unsa, walam yuidha, walam yuhinha, walam yu'thir waladahu alaiha, adkhalallahul jannata." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang punya anak perempuan, nih yang punya anak perempuan dengerin, ya. Falam yuidha, dia tidak melakukan seperti orang musyrikin. Apa tadi? Malu punya anak perempuan, kemudian dia apa? Dikurung dan dikubur, tidak melakukan seperti mereka. Walam yuhinha, dan tidak menghinakan anak perempuannya. Ya, menghinakan itu dibebaskan sebebas-bebasnya, sampai anaknya pacaran aja bangga. Pacaran anaknya bangga. Bukannya malu, bukan apa-apanya udah dibawa kemana-mana. Kayak lemper tadi. Lemper yang di mana? Lemper yang di pasar. Bahkan ada yang aneh bin ajaib. Orang tua bangga ngelihat anaknya pacaran. Oh, anak saya udah laku, no. Udah laku. Tidak menghinakan anak perempuan, dijaga. Walam yu'sir waladahu alaiha, dan tidak membeda-bedakan anaknya. Ya. Tidak membeda-bedakan. Adkhalahumul jannata, Allah akan masukkan orang tuanya ke surga. Tuh lihat. Ya. Allah akan masukkan anaknya orang tuanya ke mana? Ke surga, jawab. Tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh musyrikin, wa'dal banat, ngubur hidup-hidup, dan tidak juga menghinakan. Ya. Ini kadang-kadang malah menghinakan. Ya, anaknya sudah dewasa nggak disuruh pakai jilbab, bebas auratnya kemana-mana, mobilnya tiap hari dijilbabin. Tahu mobilnya dijilbabin, dikasih tuh loh apa bungkus apa terpal kan. Ini jangan ada jangan ada debu yang nempel di mobil saya ini. Jangan sampai terlihat, jangan sampai kena angin, jangan sampai kena debu. Anaknya ya, yang harusnya ditutup apa? Dibiarkan. Ya,
anaknya dibebaskan, gak tertutup, masih perhatiannya sama mobil. Nah, hadis ini menerangkan bahwa tidak menghinakan anak perempuan dan tidak membeda-bedakan. Ya. Maka apa kata Rasul? Adakhalahum wahul jannata, maka Allah akan masukkan orang tuanya ke surga. Hadis riwayat Al-Imam ya Abu Muawiyah. Ya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, orang-orang musyrikin, kita kembali ke hadisnya. Orang-orang musyrikin itu, ya, kenapa mereka itu sampai melakukan perbuatan konyol seperti itu, jamaah? Di antara yang tadi karena kebodohan. Karena memang kebodohan itu sumber petaka. Ya, sumber dari malapetaka. Yang keduanya malu. Mereka melakukan ya perbuatan buruk kepada anaknya, ya, sampai membunuh tadi karena malu. Bodoh, malu. Dan yang ketiga alasannya karena ekonomi. Yang ketiga alasannya karena ekonomi. Takut melarat, begitu jemaah. Ya. Takut miskin. Ya, takut miskin. Dan ini Allah sebutkan dalam surat Al-Isra. Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-31 Allah berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin." Jangan kalian membunuh anak kalian. Khasyata imlaq, karena takut miskin. Jangan takut miskin. Ini orang musyrikin dahulu demikian. Nahnu narzuqukum wa iya nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang ngasih rezeki, kamu dan anak-anakmu. Tenang, Allah yang ngasih. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Sesungguhnya perbuatan mereka dengan membunuh anaknya apa? Perbuatan kesalahan yang sangat besar. Ya. Jadi alasan yang ketiga apa? Karena ekonomi. Karena ekonomi. Dalam surat yang lain, dalam surat Al-An'am ayat yang ke-151 Allah berfirman, wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut miskin, takut melarat. Kami yang ngasih rezeki, bukan kalian. Kami yang ngasih rezeki untukmu dan untuk anak kalian. Allah yang ngasih. Ya, jadi jangan takut. Ya. Lah, tapi kan kalau anaknya banyak nanti repot, Tat. Sekarang sudah apa-apa mahal, kehidupan susah. Sekarang saya tanya di sini, siapa yang anaknya paling banyak? Ada di sini? Ya. Hah? Anak yang paling banyak? 4, ada 4? Ada 5, ada yang lebih? Ya udah 4. Sekarang kalau jenengan dulu waktu anaknya 1, ya, anak jenengan dulu 1. Sekarang apa? Dulu waktu anaknya 1 bisa memberi apa? Ya, bisa memberikan nafkah. Kemudian sekarang anaknya 4, sama bisa memberikan, bahkan bisa lebih baik dari dulu. Orang ketika baru nikah mungkin kehidupannya biasa. Anak 1 tambah kaya, anak 2 tambah rezekinya, anak 3 tambah. Maka saya tanya dengan jujur, jenengan waktu anak 1 dengan sekarang anak 4, enakan mana hidupnya? Jujur. Enakan dulu, Tat? Nggak ada. Enakan sekarang. Walaupun anaknya sudah bertambah. Itu kenapa? Allah yang janji. Allah yang janji. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Saya yang ngasih rezeki untukmu dan anak-anakmu. Begitu. Ya. Sama kita rasanya, coba kayaknya jenengan pikir balik ke belakang. Iya, enak sekarang. Ya. Sukses sekarang. Padahal kalau dilihat dari dari pengeluaran jelas. Kan anaknya banyak. Tetapi Allah yang ngasih. Ya. Tetapi Allah yang lebih tahu. Sehingga jangan khawatir. Nah. Ya. Kemudian juga ya, lihat dululah orang-orang tua kita lah mungkin.
mbah-mbah kita lah dulu. Itu anaknya kan banyak-banyak, betul. Ya sehat-sehat gitu kan. Ya, ada yang anaknya 10, ada yang anaknya 12, jadi kesebelasan. Ya sehat-sehat aja itu orang-orang tua kita dulu. Ini kan punya orang tua, jangan punya mbak, lihat anaknya banyak-banyak. Ya kan? Ah itu dia. Ya. Sehingga Pak jangan takut miskin. Itu orang tua kita, mbah kita dulu mungkin lebih susah hidupnya daripada kita, tapi yang mereka hidup semua itu anaknya. Walaupun ya mungkin ada yang meninggal, tapi kan mereka anaknya banyak-banyak rata-rata. 10 bersaudara, gitu kan? Ya, begitu jamaah. Jadi apa orang mukmin itu yakin Allah yang memberikan rezeki. Ya. Jangan kayak orang yang nggak beriman. Seperti di sebagian negeri sampai kalau ada orang yang anaknya itu lebih dari 2 itu kena denda. Ada begitu. Ya. Ada di sebagian negara itu ya, yang kalau punya anak lebih dari 2, oh kena denda. Kita hidup di negeri yang walhamdulillah bebas, betul. Pernah itu pemerintah larang jenengan nggak boleh lebih anaknya dari 2. Kalau anjuran ada, tapi kan nggak dilarang, betul. Anjuran ya 2 cukup, kan begitu. 3 bagus, 4 bagus banget, ya. Jadi apa anjuran ada, tapi nggak melarang. Ya. Bandingkan di sebagian negeri-negeri yang jauh dari apa? Ya, dari apa? Ya, bimbingan yang baik. Seperti itu sampai apa? Sampai didenda. Ada yang sampai nggak boleh lebih dari anak itu 1. Lebih dari 1 kena denda. Wah, ya. Sehingga apa? Ingat, mereka yang melatar belakangi demikian adalah apa? Karena ekonomi. Orang-orang musyrikin dahulu diantar begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-6, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidaklah satu pun dari makhluk Allah sampai dabah, hewan yang nggak tahu kita nggak pernah ngurus, semut nggak pernah kita ngurus, dabah atau cecak, kecuali Allah yang ngasih rezekinya, kecuali Allah yang ngasih, yang tanggung jawab rezekinya. Ya. Itu. Jadi apa? Allah yang sudah berjanji. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah satu hewan pun, hewan yang melata, yang jalan pakainya perut ataupun apalah, ya di muka bumi ini kecuali Allah yang ngasih rizkinya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Ya. Lihat cecak, kalau kita lihat, bayangkan jamaah, itu cecak itu kan nggak bisa terbang, betul? Lo makanannya kan nyamuk. Nyamuk bisa terbang. Pernah jenengan lihat nyamuk stres? Stres sambil megangin jidat begitu. Kenapa? Makanannya kabur. Makanan terbang kan nggak pernah. Allah yang ngasih, jemaah. Ya. Kita nggak pernah ngasih makan cecek, tapi makanannya bisa terbang, coba. Ya. Cecek nggak bisa terbang, makanannya bisa terbang. Tapi Allah yang ngasih apa? Rizki, ada aja dia dapat. Yang penting mau usaha tuh cecek. Apalagi manusia. Ya. Apalagi manusia. Oh, karena susah, karena mungkin malas kerja. Ya. Kerjaan banyak. Ya. Apalagi punya, dikasih akal, dikasih kesehatan, punya ijazah. Penganggur, memang malas. Kalah sama cecak. Cecak itu nggak punya ijazah, betul? Ya. Cecak itu nggak punya apa? Akal sehat, nggak ada ijazah. Ya. Nah, sehingga jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya Allah yang telah apa? Ngatur rezeki kita, jamaah. Ya. Maka hendaklah kita ingat. Apalagi yang aneh bin ajaib, kadang-kadang ya ada suami istri yang sama-sama subur, sama-sama ekonominya mapan, sudah punya rumah 2, mobilnya 2, atau tanahnya banyak, udah PNS, udah sertifikasi lagi. Kenapa? Ya nggak mau punya anak kecuali
cuma satu. Wah, ya. Ya. Nggak usah banyak-banyak anak, padahal kurang apa, dunianya sudah ada. Ya. Tapi takut punya anak lebih dari satu atau dua. Ya. Udah satu pun beler lagi, tau beler siapa? Udah anaknya satu beler. Tahu beler ya bahasa sini apa yang beler di bahasa ini ya? Wah, beling lah begitu. Wah, udah ekonominya bagus, lancar, suami istri semuanya kerja, ya ekonominya bagus, nggak mau punya anak lebih dari satu. Udah cuma anaknya satu juga mumet. Nah sekarang anaknya 4 sama satu. Anaknya ada orang anaknya satu mumet, mumetnya ada nggak? Banyak. Ada orang anaknya 4 mumet, ya mendingan anaknya 4 mumet daripada satu mumet. Itu sekalian gitu. Iya, lah begitu kan, sama kerja ya kerja. Wong yang nggak punya anak juga kerja, ya mendingan sekalian. Bukan berarti di sini saya lagi nganjurin punya anak banyak, ya enggak. Tetap ya diaturan begitu. Oh enggak. Setelah berarti ini setelah pengajian saya mau punya anak banyak. Akhirnya setahun sekali banyak, ya enggak begitu juga. Ya diatur, ada masa penyapihan, ada menyusui, begitu. Jangan cuma semangatnya doang tapi nggak tahu aturan. Ya sampai bingung. Anaknya berapa Pak? Sebentar 5 menit tak hitung dulu. Wah gitu kan, saking banyaknya. Nah, kenapa demikian Jawa? Karena dari anak-anak inilah yang nanti harapan orang tua yang mendoakan. Dari anak-anak inilah nanti yang harapan orang tua kan nanti yang doain, betul Jawa? Jenengan rumahnya 2, nanti kalau jenengan meninggal rumahnya jenengan mau doain. Mobilnya 3 jenengan tinggalin mau doain tuh mobil 3. Tanahnya luas tuh tanah mau doain jenengan, enggak, anak-anaknya jenengan yang doain. Coba kalau anaknya 4, 1 beling, 3 baik kan lumayan. Ya. Atau 2 beling, 2 baik, lumayan ada harapan. Oh, kalau cuma 1, 2 beling semuanya lah. Enggak ada harapan semua itu. Ya. Jadi apa jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an? Maka apa? Ya, Allah memberikan nikmat tadi. Jangan khawatir dengan ekonomi, Allah yang ngatur rezeki. Ya. Terus kalau jenengan sudah tua, sudah berat, anaknya banyak, ya. Kan kalau pengen pindah-pindah enak nggak? Wah, aku pengen tidurnya di anak yang pertama. Nah, diajak 2 hari. Ah, aku bosen di anak yang pertama, aku pengen anak yang ketiga, diantar. Tapi kalau anaknya cuma 1, mau kemana lagi jenengan? Anaknya banyak kan bisa pindah-pindah, nggak bosen coba. Ya. Nah, sehingga di sini menerangkan kepada kita, ya, jadi alasan dari wa'dal banat, mereka takut punya anak, ya, sehingga ya perbuatan yang mereka lakukan sampai menghinakan tidak mendidik, karena yang pertama mereka malu, kemudian takut miskin, ya, yang ketiganya diantara karena mereka apa? Merasa hina. Semoga ya yang kita bahas malam hari ini mendatangkan kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anak-anak yang soleh dan salihah, dan semoga menjadi kebaikan di dunia dan di akhir nanti. Kita lanjutkan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang dengan bahasan setelahnya, yaitu ya wa kariha wa man an wahad, ya, tentang ya suka minta dan malas memberi. Kita akan bahas insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.